Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Top 10 bersama saya Siska Mawaski. Hari ini kami akan menyajikan laporan khusus terkait pernyataan kontroversial Edi Mulyadi soal Ibu Kota Baru. Langsung saja kita jelang live update Top 10 selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners. Beberapa waktu lalu, nama Edi belakangan mencuat setelah videonya terkait dengan penolakan Ibu Kota Baru viral di media sosial. Pasalnya Edi Mulyadi melontarkan kalimat yang dinilai telah merendahkan. Dalam video tersebut, Edi menyebutkan bahwa tempat yang dipilih oleh pemerintah sebagai Ibu Kota Baru adalah wilayah jin membuang anak. Tak hanya itu, Edi juga sesumbar mengatakan bahwa konsumen Ibu Kota Baru nantinya adalah makhluk halus. Konteks kalimat tersebut yakni lahan IKN dinilai tak cocok untuk berinvestasi. Edi lantas mempertanyakan soal pemilihan wilayah Penajam Pasir Utara sebagai lokasi ibu kota negara baru. Pernyataan Edi ini juga ditimpali oleh seseorang bernama Azam Khan yang duduk di sampingnya saat konferensi berlangsung. Azam menimpali pernyataan Edi bahwa hanya hewan monyet yang tinggal di sana. Potongan video ini kemudian menjadi viral dan jadi perbincangan. Bahkan sempat menjadi trending di media sosial Twitter. Tentunya video ini menuai beragam reaksi keras dari warganet, utamanya masyarakat Kalimantan Timur. Sejumlah pihak terkait juga sudah buka suara terkait dengan viralnya video ini. Kurang, lalu tadi ada yang nyebut tadi, nanti pemerintah kita, kantor-kantor, kementerian dan lembaga itu akan nyewa. Anda bisa memahami nggak? Ini ada sebuah tempat elit, punya sendiri, yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak, ya, lalu nyewa. Orang-orang itu orang-orang bisnis. Kalau gue bangun perumahan, mereka akan bertanya yang utama, siapa yang beli? Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Nggak ada. Nih, sampai tinggal di mana Om Azam? Tinggal di mana? Di mana Jakartanya? Mana mau dia tinggal Gunung Sari pindah ke Kalimantan Penajam sana untuk beli rumah di sana? Gue mau jadi warga Ibu Kota Baru. Mana mau? Nggak ada yang mau. Tanya soal celetukan terkait wilayah Ibu Kota Baru, Edi Mulyadi juga dipermasalahkan terkait dengan pernyataannya yang menyinggung nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Edi Mulyadi dinilai telah merendahkan Prabowo Subianto melalui pernyataannya. Prabowo disebutnya bak macan yang mengeong. Ia juga berujar Prabowo Subianto tak mengerti soal kedaulatan negara. Pernyataan ini bermula ketika Edi Mulyadi mengkritik soal lahan IKN yang dinilai tidak strategis dan tidak cocok untuk berinvestasi. Edi Mulyadi lantas berbicara soal pengembang proyek Ibu Kota Baru. Menurutnya, pengembang di wilayah tersebut akan dikuasai oleh asing. Ia juga menambahkan bahwa nantinya wilayah Ibu Kota Baru akan dihuni juga oleh warga asing. Sebelumnya, Edi Mulyadi juga menyebut bahwa konsumen lahan untuk Ibu Kota Baru adalah sejumlah makhluk halus. Pernyataan kontroversial Edi Mulyadi ini diunggah dalam sebuah kanal YouTube bernama Mimbar Tube. Dalam video tersebut juga terdapat sejumlah orang yang mengamini pernyataan Edi. Bahkan beberapa dari mereka tampak tertawa ketika Edi Mulyadi melontarkan sejumlah pernyataan tersebut. Pengembang Cina yang membangun di sana, mereka nggak masalah rugi kosong, nggak masalah karena pasti ada penduduk yang dikirim ke sana. Siapa? Warga RRC tinggal di sana. Masa gini aja nggak ngerti sih? Masa Menteri Pertahanan kayak begini aja nggak ngerti sih? Menteri Pertahanan ini Jenderal Bintang 3. Macan yang menjadi kayak mengeong, nggak ngerti begini aja. Ini sih bicara soal kedaulatan negara, bos. Gila. Gebleknya kelewatan gitu loh.
Pernyataan kontroversial Edi Mulyadi menjadi viral di media sosial. Bahkan dalam 2 hari terakhir, sejumlah kata terkait dengan persoalan ini menjadi trending topik di Twitter. Pada Minggu 23 Januari malam misalnya, nama Kalimantan dan tagar "Tangkap Edi Mulyadi" menjadi trending di Twitter. Kedua kata tersebut terus menduduki trending Twitter meski posisinya berubah-ubah. Kemudian pada Senin 24 Januari malam, giliran kata Dayak yang menduduki trending di Twitter. Warganet juga sempat menyuarakan tagar "Warga Kalimantan bukan monyet". Dalam beberapa unggahan menunjukkan sikap penolakan terhadap pernyataan Edi Mulyadi. Bahkan beberapa dari mereka juga mengancam Edi Mulyadi. Seperti diketahui, video pernyataan Edi Mulyadi soal ibu kota baru mencuat belakangan ini. Video ini berisi penolakan Edi Mulyadi soal pemilihan tempat bagi ibu kota baru. Bahkan Edi blunder dengan menyebut wilayah tersebut sebagai tempat jin buang anak dan mengaitkannya dengan makhluk halus lainnya. Tak hanya itu, Edi juga turut menyinggung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang disebutnya bak macan mengeong terkait lahan ibu kota baru. Pernyataan kontroversial Edi Mulyadi menimbulkan beragam reaksi keras dari sejumlah masyarakat, utamanya masyarakat adat di wilayah Kalimantan Timur, seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Kesultanan Kutai Kartanegara, Ing Matadipura, Awang Yakob Lutman atau AYL. AYL meradang dengan pernyataan dari Edi yang menyebut Kalimantan hanya menjadi tempat jin buang anak. Ia menilai pernyataan Edi tidak pantas dan tidak beradab. Edi juga dituntut untuk segera minta maaf kepada seluruh masyarakat Kalimantan. Menurutnya, dari sisi adat, AYL mengungkapkan di Tanah Kutai bukan sebagai tempat jin buang anak, melainkan tempat jin beranak pinak. Ia kemudian mengancam jika Edi Mulyadi tak meminta maaf, maka pihaknya akan mengirimkan jin ke ex-caleg PKS itu. Sementara itu, organisasi masyarakat Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, atau LPADKT-KU, juga bereaksi keras. Mereka melakukan aksi unjuk rasa di Simpang Lembuswana, Samarinda pada Senin 24 Januari untuk mengecam pernyataan Edi Mulyadi. Tidak tanggung-tanggung, dalam aksi unjuk rasa ini juga dilakukan pemotongan ayam dan babi. Aksi ini simbol bahwa masyarakat Dayak tersinggung dan marah atas ucapan Edi Mulyadi. Kami mendeklarasikan bahwa kami mendukung Ibu Kota Baru. Dan kami tidak mau ada orang-orang oknum yang menghina kami. Sebab Anda lebih dari binatang. Anda sudah mencuri batu bara kami. Sudah mencuri kayu kami. Hasil bumi yang di Kalimantan Timur untuk membangun kota Jakarta. Baru Anda sombong mengatakan Anda punya gedung yang hebat. Punya hotel mewah. Tolong ya, kami tidak pernah mundur. Kami akan mengawal Ibu Kota Baru ini. Karena kami muak dengan orang-orang yang sok mencari perhatian. Orang yang sok
orang yang tidak mendukung pemerintah. Anda tidak punya jabatan karena Anda bodoh, karena Anda binatang. Oh, Edi Mulyadi, jangan Anda hanya berkoar-koar di Jakarta. Kami sampaikan pada hari ini, Anda sudah berbicara mengenai kami. Pihak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga turut buka suara memberikan respons terkait dengan pernyataan Edi Mulyadi baru-baru ini. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman, mengatakan bahwa Prabowo Subianto tak terlalu memusingkan dengan pernyataan tersebut. Habibur Rahman mengatakan hinaan dan fitnah merupakan hal yang biasa. Ia menambahkan Prabowo tak mungkin marah lantaran sejak muda sudah sering dihina dan difitnah. Menurutnya, sejarah yang akan membuktikan semua hinaan dan fitnah yang ada tidaklah benar. Prabowo disebut oleh politisi Gerindra itu tidak mudah terprovokasi dengan sejumlah hinaan yang dialamatkan padanya. Habibur Rahman justru meminta untuk mendoakan mereka yang memfitnah dan menghina Prabowo Subianto. Diberitakan sebelumnya, Edi Mulyadi menyebut Prabowo Subianto dengan sebutan macan yang mengeong. Selain itu, ia juga menyebut Prabowo tak mengerti soal kedaulatan negara. Pernyataan ini bermula ketika Edi Mulyadi mengkritik soal lahan IKN yang dinilai tidak strategis dan tidak cocok untuk berinvestasi. Edi Mulyadi lantas berbicara soal pengembang proyek Ibu Kota Baru. Menurutnya, pengembang di wilayah tersebut akan dikuasai oleh asing. Ia juga menambahkan bahwa nantinya wilayah Ibu Kota Baru akan dihuni juga oleh warga asing. Terkait pernyataan Pak Faisal Basri dan Edi Mulyadi, perlu kami sampaikan, kami mencermati pernyataan tersebut. Ada yang berisi kritikan, sebagian berisi kritikan, ada semacam hinaan, dan ada juga fitnah yang teramat keji. Ya. Perlu kami sampaikan bahwa Pak Prabowo ataupun adiknya, Pak Hasyim, sama sekali nggak ada interest pribadi terkait IKN. Ya. Sejarah membuktikan bahwa apapun yang beliau lakukan itu demi NKRI. Soal IKN sendiri adalah merupakan keputusan bersama eksekutif yang kemudian disetujui oleh legislatif. Dan leading sektornya juga bukan Kemhan ya. Kemudian terkait hinaan ataupun fitnah kepada Pak Prabowo pasti tidak baper, tidak marah ya. Beliau sejak muda sering difitnah, nggak apa-apa. Sejarah yang akan membuktikan ya, bahwa semua hinaan, semua fitnah tersebut tidaklah benar adanya. Ya, kita doakan saja mereka yang memfitnah, mereka yang menghina, ya, menyadari perbuatannya, karena apa yang kita sampaikan itu harus kita pertanggungjawabkan kelak di Yaumul Hisab. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, juga ikut bersuara terkait dengan pernyataan Edi Mulyadi di media sosial. Andi Harun mengutuk keras terkait kalimat Edi Mulyadi yang dinilai menyinggung dan merendahkan masyarakat Kalimantan Timur. Ia bahkan menilai Edi Mulyadi perlu menjalani pemeriksaan kejiwaan. Pasalnya, Edi dinilai dengan mudah menghina pihak lain dengan prasangka buruk yang berlebihan. Menurut Andi, persoalan ini tak cukup diselesaikan dengan permintaan maaf saja, melainkan dengan proses hukum yang berlaku. Pernyataan Edi tak hanya dinilai kasar, tapi juga merendahkan martabat masyarakat Kalimantan Timur dengan sebutan sejumlah makhluk halus. Tak hanya soal pernyataan yang merendahkan warga Kaltim, tapi juga sebutan untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang dipermasalahkan. Sementara itu, pemerintah Provinsi Kaltim juga turut menyikapi persoalan ini. Kepala Biro Adpim Setdaprov Kaltim, HM Syafranuddin, meminta agar masyarakat tak mudah terprovokasi dan tetap bersabar. Hal ini agar menjaga kondisivitas daerah. Pria yang akrab disapa Ivan itu mengatakan kini yang jadi fokus utama masyarakat yaitu bersiap diri menyongsong kepindahan IKN.
Polri menyatakan telah menerima laporan soal pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Edi Mulyadi. Laporan tersebut diterima oleh Polda Kalimantan Timur. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan Edi Mulyadi dilaporkan oleh sejumlah pihak imbas pernyataannya yang dinilai merendahkan Kalimantan. Pelapor terdiri dari pemuda lintas agama seperti GP Ansor, GMKI, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Katolik, dan Pemuda Hindu di Provinsi Kalimantan Timur. Laporan itu terkait dengan pernyataan Edi Mulyadi yang menyebut wilayah IKN sebagai tempat jin buang anak. Tak hanya di Kalimantan Timur, Edi juga dilaporkan di sejumlah wilayah lain, seperti Sumatera Utara dan Sulawesi Utara. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Julius Abraham Abbas, membenarkan pihaknya telah menerima laporan dari Ketua Umum Partai Gerindra ini, Ketua DPD Gerindra Sulawesi Utara, Koni Lolita. Laporan ini terkait dengan pernyataan Edi Mulyadi soal Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Seperti diketahui, Menteri Pertahanan itu disebut oleh Edi sebagai macan yang mengeong. Hal ini terkait dengan pengelolaan lahan di IKN. Terkait dengan pelaporan terhadap Saudara EM terkait dengan pencemaran nama baik yang terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur. Dalam hal ini pihak Polda Kalimantan Timur telah menerima laporan dan telah menuangkannya dalam laporan polisi dengan nopol LP _B _21 _1 Romawi _22 _SPKT Polda Kaltim tanggal 24 Januari 2022 dengan pelapor Saudara STR berasal dari Perpedayak atau Persatuan Pemuda Dayak. Pelapor dan teman-teman terdiri dari pemuda lintas agama yang berasal dari GP Ansor, GMKI, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Katolik dan Hindu di Provinsi Kalimantan Timur. Itu terkait dengan pelaporan terhadap Sosok Edi Mulyadi kini tengah jadi sorotan imbas dari pernyataan kontroversialnya. Banyak yang mengecam karena pernyataan terkait ibu kota negara baru itu dinilai merendahkan kelompok tertentu. Lantas, siapakah sosok Edi Mulyadi ini? Edi Mulyadi merupakan seorang wartawan senior. Pada tahun 2019, ia mulai berkarir di dunia politik. Hal ini diketahui saat dirinya mencalonkan diri sebagai wakil legislatif dan berangkat dari dukungan PKS. Namun, pencalonan dirinya sebagai caleg PKS tersebut gagal. Kini terpantau Edi Mulyadi aktif di kanal YouTube. Melalui kanal YouTube bernama Bang Edi Channel, Edi Mulyadi kerap mengunggah video soal isu-isu terkini yang ramai diperbincangkan. Lewat unggahannya tersebut, Edi Mulyadi menjadi sosok yang kontra terhadap pemerintah. Banyak video yang diunggahnya berisi kritikan terhadap Jokowi. Kanal YouTube milik Edi Mulyadi kini memiliki 214.000 subscriber dengan jumlah video lebih dari 700. Unggahan terbarunya berisi permintaan maaf soal dugaan penghinaan yang dilontarkannya. Video tersebut baru diunggah pada Senin 24 Januari 2022. Edi Mulyadi ternyata juga ikut menyinggung soal isu suntikan dana miliaran rupiah kepada usaha es doger milik anak Presiden Jokowi Gibran Rakabuming.
Sosok Edi Mulyadi disebut-sebut erat kaitannya dengan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Edi diketahui pernah mencalonkan diri sebagai legislatif melalui PKS pada 2019 lalu. Terkait dengan hal ini, PKS pun buka suara. Juru bicara PKS Ahmad Mabruri menegaskan bahwa Edi tak ada kaitannya dengan partai tersebut. Dia menyatakan seluruh sikap resmi PKS disampaikan oleh juru bicara resmi DPP PKS dan juga anggota fraksi PKS DPR RI. Meski begitu, Mabruri membenarkan bahwa Edi pernah mencalonkan diri lewat PKS. Mabruri menerangkan bahwa setelah proses pemilu usai, hingga kini Edi Mulyadi tidak aktif di struktur level manapun dan bukan pejabat struktur PKS. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Sekjen PKS Ahmad Fathul Bari pada Senin 24 Januari seusai pelantikan anggota Dewan Pakar PKS di Hotel Bidakara, Jakarta. Fathul menegaskan bahwa sikap resmi partai hanya disampaikan melalui website resmi PKS, termasuk soal pandangan soal ibu kota baru. Bahwa PKS tentu punya sikap partai, sedangkan orang per orang, misalnya siapapun mungkin yang mengaku atau dianggap sebagai bagian dari PKS, itu bukan sikap resmi partai. Karena di partai kita punya struktur, punya konsolidasi yang menyampaikan pendapat itu sesuai dengan jalurnya. Bahkan secara resmi kita sudah menyampaikan secara detail melalui parlemen kalau mengenai undang-undang rancangan undang-undang IKN. Jadi bisa dibaca secara lengkap pendapat kami, dan jelas hal-hal seperti itu bukan sesuatu yang baik dan harus dijadikan sebuah pelajaran agar tidak mudah orang menyatakan sesuatu yang tidak pada tempatnya, kurang etis, dan seharusnya mungkin beliau bisa minta maaf, dan seperti sudah minta maaf kemarin ya. Jadi apapun yang sudah disampaikan tentu itu tidak menjadi bagian dari sikap partai, dan beliau juga bukan pernah menjadi caleg saja. Jadi untuk itu sudah cukup selesai mungkin untuk. Setelah menjadi viral dan tuai kecaman, Edi Mulyadi kemudian menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf. Permintaan tersebut ia sampaikan dalam unggahan di kanal YouTube-nya pada Senin 24 Januari. Edi Mulyadi juga meluruskan soal pernyataan Kalimantan tempat jin buang anak. Menurut Edi, pernyataan tersebut hanya sebuah istilah untuk menggambarkan tempat yang jauh. Baginya, itu adalah istilah biasa dan umum, khususnya di Jakarta. Edi juga menyinggung wilayah Monas dan BSD yang dulunya juga disebut sebagai tempat jin buang anak. Meski begitu, Edi tetap meminta maaf terkait ucapannya yang dinilai menyinggung banyak pihak. Ia lantas menduga bahwa pernyataannya sengaja digoreng agar menimbulkan kegaduhan. Permintaan maaf Edi Mulyadi disampaikan langsung saat pertemuannya dengan sejumlah tokoh Kalimantan yang dipimpin Muhammad Uhaib Asad, dosen FISIP Universitas Islam Kalimantan di Jakarta. Edi Mulyadi meminta maaf kepada tokoh dan masyarakat Kalimantan. Permohonan maaf Edi Mulyadi pun disambut baik oleh perwakilan Kalimantan yang hadir itu. Edi Mulyadi kemudian kembali mempertegas bahwa pernyataan Kalimantan tempat jin buang anak itu hanya sebuah istilah dan jauh dari niat menghina. Para tokoh Kalimantan yang hadir pun berharap kesalahpahaman tersebut selesai dan tidak diperpanjang lagi. Mereka meminta agar kembali kepada narasi fokus menjaga negeri. Mainkan soal ucapan. Jadi Kalimantan begini lengkapnya nih. Kita ini punya tempat bagus, mahal di Jakarta. Tiba-tiba kita jual, lalu kita pindah tempat ke jin buang anak. Nah, Kalimantan kurang lebih begitu ya. Lalu kita pindah ke tempat jin buang anak. Nah, di Jakarta istilah, kalau kita nyewa gitu kan ya. Di Jakarta tempat jin buang anak itu untuk menggambarkan tempat yang jauh. Jangankan Kalimantan, istilah kita mohon maaf ya. Monas itu dulu tempat jin buang anak. BSD Serpong Damai itu tahun 80-90-an masih tempat dibuang anak gitu loh. Istilah aja ya. Istilah biasa. Nah, tapi teman-teman saya nggak tahu dengan motivasi apa segala macam, ada yang berusaha memainkan isu ini. Tapi meski demikian, saya ingin menyampaikan bahwa buat saya minta maaf itu benar-benar bukan masalah. Saya akan minta maaf. Itu mau dianggap salah, tidak salah, saya tetap minta maaf. Jadi cuman saya tidak pikir lagi. Cuman yang saya sampaikan dalam konteks tempat jin buang anak itu untuk menggambarkan lokasi yang jauh, terpencil, gitu.
Kalau kemudian teman-teman di Kalimantan merasa terganggu, terhina segala macam, tentu saya Enggak ada. Ada Bang, ada Bang. Saya orang Kalimantan. Saya orang Kalimantan. Ya orang Kalimantan yang seperti apa yang merasa terganggu. Hari ini kita Nanti Ayahanda mohon juga bicara menghimbau Itu teman-teman. lebih ada Habib Banua biar itu, ada yang tenang Habib itu. gitu kan. Bagus, teman saya Habib Banua, Abdurrahman Bar. Jadi harus minta maaf. Ya udah minta maaf udah selesai. Tapi ini kan omongan standar aja, tidak ada sesuatu. Saya apa yang masalah ini? Tidak ada masalah, hanya istilah jin buat anak. tempat jin buang anak. Jadi itu sama sekali ya, tapi tetap bagaimanapun juga saya tetap minta maaf. Kalau apa-apa yang ternyata ucapan tadi itu dianggap melukai, ya. Buat kami di sini di Jakarta khususnya itu istilah yang sangat umum. Sebagaimana juga ada beberapa daerah yang secara budaya umum, misalnya mohon maaf di Jawa Timur ya, dia biasa berkata-kata yang buat orang Solo, wih kasar banget loh, gitu ya. Dia kau mati kapan gitu misalnya gitu kan. Itu kan maaf, kurang lebih artinya sialan lo kapan mati lo. Tapi itu kan buat Jawa Timuran biasa. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10 kali ini. Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribun News. Saya Siska Mawasi, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!